Dalam kondisi susah seperti ini, hendaknya kita semua menjadi orang-orang hebat yang sesungguhnya. Janganlah menjadi orang hebat secara dalam tanda kutip. Dalam bahasa saya, hebat itu artinya hand bantuan. Jadi dalam kondisi seperti ini, kita harus menjadi hebat sesungguhnya dengan memberdayakan sumber daya yang ada agar kita bisa survive untuk melawan kondisi kekeringan seperti ini. Jadi jangan sampai kita menjadi orang hebat dalam tanda kutip hand bantuan. Selamat datang kembali di podcast Halo Belu, persembahan bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setda Belu. Apa kabar seluruh pemirsa di rumah? Harapan saya semua dalam keadaan sehat walafiat, dan saya Lia akan menemani seluruh pemirsa di rumah. Dan Bapak Ibu pemirsa semua di rumah, saat ini berbicara mengenai ketahanan pangan, kita Kabupaten Belu sendiri sedang mengalami krisis pangan. Tentunya dengan perubahan cuaca yang sangat ekstrim yang sedang kita alami sekarang, membuat krisis pangan itu mulai terjadi di Kabupaten Belu. Dan saat ini telah hadir bersama saya salah satu narasumber kita, seorang aparatur sipil negara yang juga mempunyai kemampuan di bidang pertanian. Langsung saja kita ajak berkenalan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu. Selamat datang Bapak Yeremia. Selamat pagi, selamat datang. Iya, apa kabar Bapak? Belu. Baik. Puji Tuhan ya Bapak, keluarga semua sehat selalu. Sehat selalu. Iya, tentunya kami ucapkan selamat datang di podcast, dan seluruh pemirsa di rumah juga begitu merindukan podcast kita kali ini, karena ini terkait pertanian dan ketahanan pangan sendiri di Kabupaten Belu. Bapak, sebelum kita lebih lanjut, mungkin seluruh pemirsa di rumah dan saya sendiri juga ingin lebih tahu bagaimana Bapak meniti karir dari SD, SMP, SMA, pasti mempunyai suka dan duka hingga menjadi seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Belu. Silakan Bapak bercerita sedikit. Baik, Mbak Lia, saya sapa Mbak Lia aja ya. Aduh. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya mencerita sedikit tentang latar belakang saya, perjuangan saya sampai saya bisa mendapat posisi seperti ini, saya ingin dulu menyapa para pemirsa dan pendengar setiap podcast Belu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Sehat selalu. Jaga pangan, jaga masa depan. Oke, luar biasa. Baik, seperti yang tadi Mbak Lia tanyakan kepada saya, terus terang saya ini meniti karir cukup berat perjalanan riwayat hidup saya, riwayat pekerjaan saya, karena saya memulai pendidikan saya itu di SD Kafatu Benau. Selesai tahun 1984. Terus saya lanjut di SMP Negeri Sadi Atambua dulu, itu SMPN 1 itu SMP namanya SMP Negeri Sadi Atambua. Bahkan masih dikenal SMP Sadi, Bapak. Itu dulu saya dari SMP Negeri Sadi, saya lanjutkan ke SMA Negeri Atambua. 6 tahun saya jalan kaki. Kami dari dulu Patu Benau, dari Bapak, Patu ya? Benau. Kami dulu dari rumah pagi-pagi itu, karena itu jembatannya belum ada itu. Nah, kita dari rumah itu sepatunya kita pegang. Kita langgar kali dulu, kadang banjir. Dan waktu itu SMP negeri baru 1. Saya masih ingat benar, kami kelas 1 itu 10 kelas. Sehingga bagi, ada yang sekolah pagi, ada yang sekolah siang. Saya kebetulan kebagian ke sekolah siangnya. Jadi ya, itu dulu kita pakai sepatunya itu, seragam itu dari sepatu sampai topi. Jadi tidak ada warna saja, tapi seragamnya satu merek, satu model. Kita dulu pakai sepatu Big Boss. Yang mana itu sepatu punya riwayat kenangan yang tak bisa kami lupakan kalau zaman-zamannya saya. Kalau kena hujan, musim hujan seperti ini, dia baunya luar biasa. Oke. Jadi kadang-kala sepatu itu kami harus setrika. Jadi saya 6 tahun jalan kaki Patu Benau, Tenubot. Ya. Itu bolak-balik. Saya keluar dari rumah itu kurang 5 jam 6 saya sudah jalan dari rumah. Karena kami dulu apelnya jam 7. Sehingga tidak terlambat ya Bapak. Sehingga tidak terlambat. Habis SMA saya, puji Tuhan saya diterima melalui jalur Sipenmaru. Sipenmaru ya, yang khusus tanpa tes di Undana. Di Undana. Waktu itu saya diterima di jurusan penyuluh pertanian terpadu. D3 Bapak? D3. Iya. Di Undana.
Jadi waktu itu seingat saya kami dari SMA negeri yang terima melalui jalur Sipen Mau itu ada 7 orang. Kami 7 orang. Jadi tanpa tes. Jadi ada Berarti kebanggaan dianggap tersendiri. salah satu yang mampu Kita ya masuk Bapak? sekolah waktu satu-satunya perguruan tinggi di Undana, kita masuk tanpa tes, langsung diterima. Iya. Karena ya prestasi akademik. Oke, Bapak. Setelah itu saya tamat dari D3 Penyuluh Pertanian Terpadu, sempat nganggur. Waktu dalam mengisi posisi nganggur itu saya menjadi seorang aktivis. Mungkin banyak yang sudah lupa, saya adalah orang yang pertama memimpin demo di Kabupaten Belu. Oke, salah satu anak muda yang Ya. semangat juga ini. Dulu orang masih takut, zamannya Soeharto orang masih takut. Saya adalah, boleh dibuka file di Kesbang Pol, di Intel ini ya, saya orang pertama yang pimpin demo di Kabupaten Belu ini. Iya. Setelah itu reformasi, ada teman-teman mahasiswa bergabung lagi dengan saya. Di antaranya itu Pak Roni Salem yang sekarang juga sudah PNS, Iya. Pak Roni Mauluma, Pak Lusilo Korang. Itu kami tahun 99-98 itu demo di Belu ya kami ini. Sampai orang kaget ketika kami demo itu kan kita pikul peti jenazah. Kita waktu itu demo tentang pemberantasan KKN di Belu. Belu. Setelah itu saya juga salah satu perintis, banyak yang sudah lupa barangkali, perintis ojek di Belu. Kami yang bentuk ojek itu di Belu. Dan Bapak juga ojek? Ya, saya ojek dulu di Belu. Oke. Kami dulu bentuk ojek itu dalam suatu organisasi yang berbadan hukum. Namanya POA, Persatuan Ojek Atambua. Dia berbadan hukum dan dia di bawah binaan Polres Belu. Jadi waktu itu ojek bukan kayak ojek sekarang. Kita tertib, jadi kita selain sebagai ojek, kita juga dilatih sebagai informan untuk para aparat di kepolisian, sebagai informan untuk kondisi Kamtipmas di Belu. Iya, Jadi menjaga kita keamanan juga. tidak seperti ojek sekarang ini amburadul. Ya. Iya. Kita dulu waktu rintis Ibu, kita kadang-kala ngajak orang mau naik kita punya ojek itu kita dimaki malah. Iya, karena belum dikira- terbiasa. Ya, belum juga. terbiasa. Benar, Bapak. Enak sekarang ojek sekarang malah jadi rebutan cewek-cewek karena dia bisa dapat. Iya, harga betul gratis. betul Jadi seperti sekali. itu. Jadi saya meniti karir seperti itu. Di samping sebagai seorang aktivis, kami juga pernah mendapat penghargaan dari Pemda Belu karena membuka lapangan kerja. Iya. Waktu itu kita tahu krisis 99 itu kita seperti krisis ekonomi juga. Jadi kita waktu itu untuk mencari lapangan kerja susah. Jadi kami mencoba membuka lapangan kerja dengan buka ojek. Sekarang ojek sudah dikenal di masyarakat. Banyak Dulu ya, Pak. susah kita perkenal. Iya. Setelah itu saya ikut tes PNS dan diterima tahun 2000. Iya. Saya menjadi seorang PNS. Terus mulai dari situ saya meniti karir perlahan. Tahun 2005 saya mendapat tugas belajar ke Malang, melanjutkan pendidikan Iya. S1. Di sana saya memilih program studinya agribisnis. Iya. Pulang kembali, saya mulai pelan-pelan meniti karir, dilantik sebagai Kasubag Perencanaan di pertanian. Saya ditempatkan di pertanian itu dari CPNS dan saya masuk di Subag Perencanaan Iya. sampai Rencana sampai menjadi Kasubag Perencanaan. Dari Kasubag Perencanaan terus saya dipromosikan 2016 jadi kepala bidang pengelolaan lahan dan air Di pertanian di juga. pertanian. Oke. Setelah itu dilantik lagi menjadi kepala bidang prasarana, sarana dan penyuluhan masih juga di pertanian. Oke. Terus tahun 2018 saya dimutasi ke BP4D atau yang lebih dikenal dengan Bapeda. Bapeda. Nah, di sana saya dipercayakan sebagai Kabid Ekonomi dan SDM Iya. di BP4D. Setelah saya di Bapeda mengabdi 2 tahun, saya dimutasi lagi ke Badan Perbatasan, Badan Iya. Pengelola Perbatasan Daerah. Di sana saya ditempatkan sebagai Kabid Pengelola Kabid Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama. Perencana lagi, Pak, Lagi ya. perencanaan. Jadi, Lagi-lagi. sebagian besar karir saya di PNS itu saya berada pada posisi perencana ya. Dan tahun 2021 saya kembali dimutasi ke pertanian. Dan 2023 saya dilantik menjadi Dipercaya menjadi kepala dinas ya. Begitu. Nah, pemirsa di rumah dan Bapak Kepala Dinas sendiri, menarik sekali ya apa yang sudah diceritakan oleh Bapak Kadis tadi. Nah, sebelum kita lanjut ke sebagai Kepala Dinas Bapak, pertanyaan saya, kenapa Bapak memilih menjadi penyuluh pertanian?
Saat itu kan banyak sekali jurusan Betul. Bapak. Dan juga S1-nya kenapa Bapak memilih agribisnis? Begini, saya pilih penyuluh itu dulu, pegawai yang punya motor itu Penyuluh. penyuluh. Dulu penyuluh itu sama penyuluh punya motor, dan kita pengen kan, kita dulu angkutan kota aja masih susah, apalagi motor. Berarti ketertarikan Iya, awal karena itu ya. supaya bisa punya motor saya harus masuk jadi penyuluh ini ya. Jadi saya masuk jurusan penyuluh pertanian, karena memang waktu itu sampai ada istilah PPL itu pemuda paling laris gitu ya, karena dia punya motor. Gitu. Jadi ketertarikan saya, selain memang saya punya hobi di pertanian, tapi ya itu karena penyuluh dia punya motor gitu. Ketertarikan awal dan tidak menyangka Bapak sekarang sebagai seorang kepala dinas pertanian. Dan S1 agribisnis sendiri Bapak kenapa harus saya dipilih? tertarik dengan ilmu agribisnis karena begini, setiap kali kalau kita dengar, saya itu sering hobi nonton TV itu kalau di acara dialog-dialog, dalam dialog atau dalam perdebatan orang selalu omong tentang peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, saya dalam benak saya berpikir, omong ekonomi masyarakat kita ini kan sebagian besar hidupnya di desa. Iya. Dan kalau mereka di desa berarti mereka itu mata pencariannya sebagai petani. Nah, omong ekonomi pertanian itu tidak lain dan tidak bukan adalah omong agribisnis. Bagaimana kita bisa meningkatkan nilai tambah dari hasil produk pertanian ini, sehingga margin yang mereka terima, nilai yang mereka terima itu punya nilai tambah. Jadi mereka tidak menjual jagung dalam bentuk pipilan saja, tapi dalam bentuk olahan. Iya. Dan kita melatih mereka untuk menjadi petani yang dulunya sifatnya subsisten, hanya memikirkan untuk kebutuhannya sendiri, tetapi kita mengubah mindset mereka untuk menjadi business oriented. Dari bertani saya bisa dapat uang gitu. Itulah maka saya tertarik, sehingga sekarang agribisnis itu menjadi satu ilmu yang digemari, karena di agribisnis itu kita diajarkan untuk melihat lahan pertanian itu bukan sebagai sesuatu yang kotor, tetapi menjadi lahan industri. Menjadi suatu industri dengan berbagai faktor produksinya yang bisa menghasilkan selain bahan pangan pokok juga ikutan lain yang bisa memberikan nilai tambah. Jadi gitu. Jadi petani sekarang kaya-kaya, bukan kaya dulu karena sudah bisnis oriented. Nah, itu kita belajarnya di agribisnis. Jadi ketertarikan saya seperti itu. Luar biasa Bapak, dan tentunya niat yang sangat mulia ya Bapak, dari awal meniti karir hingga sekarang menjadi seorang kepala dinas. Nah, pemirsa di rumah semua, tentunya mata pencarian Kabupaten Belu ini sebagian besar adalah petani Bapak. Dan ketahanan pangan sendiri adalah isu yang sangat krusial. Sebagai seorang kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan, apa yang Bapak bersama jajaran Bapak lakukan untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Belu ini? Baik, sebelum saya menjawab itu perlu kita pahami bersama bahwa peran sektor pertanian dalam kehidupan manusia itu sangat penting, karena sebagai penghasil bahan pangan dan juga pakan untuk ternak, dan juga sebagai bahan bioenergi, penghasil bahan bakar bioenergi. Di samping itu, pertanian juga secara strategis memiliki peranan dalam mendongkrak ekonomi daerah maupun ekonomi nasional dengan jalan membentuk ketahanan pangan, membentuk daya saing daerah, menyerap tenaga kerja, dan juga untuk menanggulangi kemiskinan. Jadi omong pertanian itu sangat penting. Jadi banyak orang yang terutama generasi-generasi sekarang itu sudah enggan mau bekerja di bidang pertanian karena mereka menganggap mau di pertanian itu menganggap sebagai sesuatu pekerjaan yang boleh dibilang paling rendah lah gitu. Jadi mereka minatnya tidak ada. Di samping itu katanya, saya pernah tanya tukang ojek sekarang yang dulu saya rintis, yang kenapa tidak kerja kebun saja? Pak, kita kerja kebun ini dapat uang lama. Kalau saya ojek hari ini saya keluar, sore saya bawa uang. Nah, inilah ketidaksabaran petani yang menjadi PR besar bagi kami yang bekerja di sektor pertanian yang dipercayakan oleh Pak Bupati sebagai leading dalam pengembangan pertanian di Kabupaten ini. Bagaimana kita menyadarkan masyarakat kita, terutama generasi muda ini, untuk mau terjun ke dunia pertanian, karena tadi seperti Ibu katakan bahwa pertanian ini memiliki peran penting dalam kesediaan ketahanan pangan kita. Nah, untuk kita bisa menjadi mandiri
menjadi daulat pangan, mandiri pangan, dan membuat satu kondisi daerah menjadi ketahanan pangannya dalam kondisi baik, maka perlu ada suatu kegiatan-kegiatan atau terobosan-terobosan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita tahu kita punya kondisi daerah ini tidak seperti orang Jawa. Kalau orang Jawa itu rata-rata dia punya lahan itu bisa diolah sebagai lahan pertanian. Nah, kita kan tidak. Kita ini kan secara topografi, secara geologi, kita punya struktur tanah, topografi itu tidak memungkinkan kita untuk bisa bertani. Jadi faktor pertama itu biasanya kita melakukan identifikasi dulu terhadap potensi-potensi lahan mana yang bisa kita kembangkan menjadi satu lahan yang bisa menghasilkan produk pertanian, terutama bahan pangan pokok. Nah, seperti kita ketahui secara statistik, kita punya potensi lahan basah itu ada di kisaran kurang lebih 5.676 hektar, di mana dalam pemanfaatan setiap tahun kita rata-rata bisa menggunakan sampai 2 kali, ada yang 2 kali, sehingga rata-rata luas tanam yang kita kembangkan untuk lahan basah itu berkisar antara 5.000 sampai 6.000 hektar. Dan produktivitasnya terus terang aja kita memang masih di bawah angka nasional. Karena kita punya produktivitas padi itu rata-rata masih 3,8 ton per hektar. Nah, ini kalau kita konversikan dari 3,8 ton dikalikan dengan 6.000, berarti dia sekitar 20-an ribu lah, 23 sampai 20 sekian ribu gabah kering panen. Yang kalau kita konversikan ke beras, 60% dari itu sekitar 15 ton saja. Sehingga kita kalau dibandingkan dengan tingkat konsumsi yang rata-rata sekitar 32 sampai 36 ton, maka kita ada minus atau selisih kekurangan beras. Itu berkisar antara 17.000 ton. Nah, kekurangan ini yang biasanya ditutupi oleh beras-beras dari luar, oleh teman-teman pengusaha maupun beras dolok, sehingga kecukupan beras kita itu ada. Dan untuk lahan kering kita punya potensi yang cukup besar, itu sangat luas. Namun pemanfaatannya masih antara 10.000 sampai 12.000 hektar. Dengan produksi kita rata-rata kalau kita tanam jagung itu masih juga di bawah angka nasional, kita masih berada di 3,4 ton per hektar. Nah, ini juga rata-rata kita punya hasil produksi pertanian itu hanya bisa mencukupi kurang lebih 50% dari kebutuhan lokal. Jadi 50%-nya kita masih import dari luar pulau. Jadi omong ketahanan pangan di Belu memang masih jauh. Apalagi kita ngomong tentang kemandirian atau kedaulatan pangan, masih lebih jauh lagi gitu. Nah, Bapak dan pemirsa di rumah ya, tadi Bapak sendiri bercerita bahwa sebenarnya kita masih berada di bawah angka nasional juga. Nah, ini yang harus dilakukan, langkah-langkah yang perlu dilakukan agar paling tidak kita tidak semakin jauh dari angka yang sekarang, tetapi paling tidak sedikit lebih meningkat. Baik. Dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Belu ada beberapa persoalan yang kita ketemui. Yang pertama itu kita punya luas garapan lahan itu masih di bawah 0,5 hektar. Ditambah lagi kondisi lahan kita sekarang kesuburannya terdegradasi oleh karena penggunaan pupuk kimia tunggal yang berlebihan. Kita punya masyarakat itu senang pakai pupuk urea itu secara berlebihan supaya dia pun tanaman itu cepat tumbuh subur. Nah, secara tidak sadar mereka merusak kualitas dari tanah itu sendiri. Yang kedua persoalan minimnya produksi, minimnya sarana produksi, yaitu berupa alsintan maupun benih. Nah, memang secara tadi seperti saya bilang secara topografi kita untuk mekanisasi pertanian itu memang susah, tetapi dalam area-area tertentu kita butuh mekanisasi alat berat, karena kalau kita lihat kalau pengolahan lahan itu secara manual oleh tenaga manusia itu berat. Kita punya lahan ini lahan cukup boleh dibilang cukup berat, sehingga kita butuh traktor lahan kering. Bahkan traktor saya banyak yang rusak pajaknya karena kita punya lahannya cukup keras. Karena itu tadi kita terlalu berlebihan menggunakan pupuk kimia organik. Yang berikut dari infrastruktur lahan dan air juga kita masih minim. Banyak infrastruktur yang kita sudah bangun tetapi rusak. Jaringan irigasi itu banyak yang rusak dan belum diperbaiki. Sementara embung yang untuk kita
pakai untuk suplai air di MT2, Iya. itu juga banyak yang mubazir karena kita punya embung ini boleh dibilang sama dengan sawah tak ada hujan. Saya bilang embung tak ada hujan. Jadi musim hujan dia airnya penuh, Musim musim kering, kemarau dia kering. kemarau dia. Nah ini karena kita salah dalam menetapkan standar teknis embung pertanian itu seperti apa. Nah untuk 1-2 tahun ini kita sudah punya standar teknis, jadi embung pertanian itu tidak dibangun secara asal-asal saja, Iya. membendung kali mati atau ada cekungan di mana kita gali eksa tutup, tidak bikin seperti kubangan besar, tidak. Sekarang embung pertanian standarnya itu harus ada mata air sehingga suplai air itu tetap ada, kondisi air di embung itu tetap ada sehingga bisa dipakai pada saat musim tanah. Ini persoalan-persoalan. Nah yang berikut lagi dari segi modal, modal kita juga petani-petani kita ini masih minim untuk permodalan. Untuk akses permodalan juga masih sangat sulit. Namun puji Tuhan dengan kepemimpinan sekarang, Pak Bupati membuat satu terobosan bekerja sama dengan Bank NTT, membuat satu pembiayaan yang kita kenal dengan ekosistem pertanian, Iya. di mana petani bisa mengambil modal atau mengakses modal kredit itu tanpa bunga, tanpa agunan, dan dikembalikan setelah saat panen. Jadi ini sangat membantu sekali. Dan banyak petani kita, sehingga banyak muncul petani-petani milenial terutama di bidang horti yang memanfaatkan skim kredit ini, sehingga kita lihat di lapangan itu banyak sekali orang muda yang sekarang terutama di Takirin, Dapala itu yang nanam cabai, tomat itu anak-anak muda. Dan mereka sudah kita kirim sampai ke Bali. Nah, tadi strategi, tadi kan masalah saya ngomong. Nah, untuk itu, untuk memecahkan masalah seperti itu, maka kita perlu melakukan analisis kondisi kita. Supaya kita bisa menyusun strategi yang tepat untuk memecahkan masalah tadi. Iya. Nah, saya selalu bilang ke teman-teman PPL, sebelum Anda memperkenalkan suatu inovasi atau membuat satu strategi di lapangan, Anda harus bisa mengenal kekuatan dan kelemahan di wilayah kerja Anda itu sendiri. Iya. Apa umpamanya, kalau saya mau kembangkan tomat, apa kekuatan yang dimiliki oleh daerah itu? Daya dukungnya apa? Terus kelemahannya apa? Ini harus dianalisis sehingga treatment yang kita buat atau solusi yang kita tawarkan itu ada manfaatnya. Nah ini yang perlu kita pikirkan bersama. Dan sekarang dalam kepemimpinan saya menekankan seperti itu. Jadi tidak asal CPCL, tidak asal kita mengusulkan, nah, ini Pak saya mau kembangkan tomat, ini saya mau kembangkan jagung, tidak. Suka-suka. Nah, akhirnya kita produktivitasnya tuh rendah karena memang tidak tepat, karena yang namanya produk pertanian itu dia lokal spesifik. Tidak semua tempat bisa ditanami kacang hijau. Tidak semua tempat bisa ditanami tomat. Jadi itu seperti itu, jadi dia lokal spesifik. Oleh karena itu perlu ada identifikasi tentang potensi dan juga kelemahan. Di samping itu kita juga harus menganalisis secara eksternal. Apa peluang yang saya tangkap kalau saya tanam ini? Peluangnya apa? Sehingga pasarnya jelas, sudah ada memang. Jadi tidak lagi kita panen terus harga anjlok, buang-buang. Bingung mau dikasih kemana ya Bang, benar. Di samping itu juga kita lihat tantangan yang kita hadapi. Nah, seperti kondisi sekarang, begitu kekeringan panjang semua pada bingung. Nah, itu dia Bapak, perubahan iklim ya, Iya. kemarau panjang, tiba-tiba hujan datang, 1 minggu hujan sampai banjir-banjir. Nah, ini bagaimana Bapak menyikapi ini? Kemarin saya diminta narasumber oleh CRS dan CIS tentang bagaimana strategi tentang pengembangan pertanian adaptif untuk menghadapi dampak El Nino. Iya. Nah, itu tadi yang saya bilang tadi. Untuk mengatasi kondisi seperti ini, yang pertama harus kita lakukan itu melakukan mapping dan pendataan lahan-lahan yang terdampak bencana. Sehingga itu tadi treatment yang kita mau laksanakan juga tepat sasaran, tepat guna. Jadi tidak asal, oh ini kalau kering padi gagal berarti tanam jagung, atau jagung gagal tanam kacang. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kita harus lihat dulu, karena yang namanya suatu inovasi itu kita harus pikirkan 3 kriteria dasar. Yang pertama, secara teknis bisa dilaksanakan, secara ekonomis menguntungkan, secara sosial bisa diterima. Kalau tidak kita introduce paksa, itu akhirnya gagal.
sehingga banyak yang gagal. Nah, ini perlu diedukasi sehingga masyarakat paham itu. Yang kedua, kita dengan kondisi seperti ini kita harus mempercepat percepatan tanam. Dengan kita sisa hujan yang masih ada, kan ini perkirakan bulan Maret ini. Nah, berarti kan sekarang tanggal belasan, berarti masih ada belasan hari ini. Nah, ini kita harus percepat tanam dengan menggunakan komoditi-komoditi yang umur pendek dan juga tidak terlalu butuh air. Nah, itu bisa berupa kacang-kacangan dan juga berupa sayur-sayuran. Nah, untuk mempercepat proses penanaman, kita juga butuh mobilisasi alsintan. Nah, oleh karena itu maka saya menghimbau kepada para penerima bantuan alsintan itu segera melakukan pengelolaan alsintan secara brigade. Jadi apabila ada alsintan yang nganggur, dimobilisir kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Dan ini sekarang sudah kami kolaborasi dengan Kodim. Sudah mulai minggu lalu kami sudah mulai laksanakan itu. Kami sudah survei kondisi lahan yang kekurangan alsintan di Patu Peti untuk persiapan sawah. Pak Dani bilang, Pak Kadis ini saya hitung ada 10 di sini. Kita mobilisasi ke sana. Iya, semoga sangat membantu ini ya Bapak. Jadi seperti itu strategi yang kita buat dalam menghadapi kondisi seperti ini. Iya. Baik Bapak dan tentunya seluruh pemirsa di rumah, semoga penjelasan dari Bapak Kadis Pertanian ini menambah wawasan terlebih para petani. Nah, Bapak berbicara mengenai pertanian ini sangat berkaitan erat dengan pupuk Bapak. Nah, kalau kita berbicara mengenai pupuk, persoalan yang dihadapi para petani kita ini adalah terkait kelangkaan pupuk herbisida dan bersubsidi. Masalahnya di mana Bapak? Baik. Mungkin jatah pupuk bersubsidi itu per hektarnya biasa berapa dan siapa-siapa yang berhak mendapatkan pupuk itu Bapak? Masalah pupuk ini adalah isu yang paling sensitif. Iya benar Bapak. Di seluruh Indonesia. Jadi bukan di Belu aja. Kenapa? Karena itu tadi yang disediakan lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Akhirnya jadi rebutan. Belum lagi ini yang namanya barang subsidi di Republik ini pasti ada mafianya. Ini yang itu lagi yang pusing ya Bapak. Jadi coba Ibu lihat yang namanya BBM subsidi pokoknya setiap barangnya subsidi pasti ada mafia di dalam. Walaupun sudah diperketat dengan regulasi dengan teman, tapi tetap itu. Nah, kita kembali ke pupuk. Masalah pupuk ini tadi seperti saya bilang, antara kebutuhan dengan ketersediaan itu perbedaannya sangat jauh. Nah, ini kemarin saya baru baca di Google, itu petani-petani sudah tagih janji Pak Menteri untuk tambah kuota pupuk. Karena kemarin katanya kita mau diberi tambah 9,5 juta ton pupuk. Dengan kurang lebih anggaran yang sudah disediakan katanya 14 triliun. Tetapi ternyata sampai hari ini tambahan itu belum diberikan. Sementara pupuk yang diberikan saat untuk musim tanam ini itu dosisnya setengah dari yang harusnya dikasih. Jadi urea yang kita minta itu untuk per hektarnya harusnya 200 kilo, mereka kasih hanya 100. NPK lebih rumit lagi, dikasih cuman untuk tahun ini kebutuhannya itu hanya 39% dari kebutuhan. Sudah sedikit, barangnya tidak ada lagi ini. Untuk metebus saja susah. Ya, kemarin kita dengar di TV, Pak Presiden bilang sekarang dapat pupuk gampang dengan tunjuk KTP. Tapi di lapangan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena mekanisme penembusan pupuk itu diatur dalam regulasi tersendiri. Tidak semua petani bisa memperoleh pupuk subsidi. Walaupun dia petani. Jadi kalau dia petani tetapi dia belum tergabung dalam kelompok tani, itu belum bisa. Berarti syaratnya dia sudah tergabung dalam kelompok tani pun kalau kelompok taninya belum masuk dalam simultan, dia juga tidak bisa dapat. Jadi seperti itu. Jadi namanya barang subsidi itu dalam barang, dia masuk dalam pengawasan pemerintah sehingga tidak bisa dibeli oleh semua orang dan tidak bisa dijual di semua tempat. Ini yang harus dipahami. Jadi ada banyak petani yang bilang kami petani tapi tidak dapat ya karena itu tadi tahapan prosedurannya tidak mereka lewati. Berarti harus dipahami oleh para petani bahwa ada aturannya untuk mendapatkan pupuk itu, Bapak. Yang sudah masuk simultan aja sekarang dengan sistem yang sekarang ini rumitnya luar biasa. Ya, itu kemarin ada video di Sumba, Flores,
petani mau bakar itu PKL. PKL itu KPL itu kios pupuk lengkap. Iya. Karena mereka sudah bawa duit, pupuknya sudah ada di depan mata. Mau beli tidak bisa karena sistemnya error. Oh, harus tersistem semuanya Bapak ya. Semuanya tersistem. Jadi itu dia tadi, karena kita kadangkala membuat suatu regulasi tetapi di lapangan justru itu menghambat. Mungkin perlu disosialisasikan juga ya Bapak terus-menerus. Di samping itu kita ini kadangkala istilahnya istilah anak-anak Gen Z sekarang style, selera tinggi, ekonomi lemah. Kita punya imajinasi, kemampuannya untuk merancang sesuatu itu bagus, tetapi ketika kita mengaplikasikan di lapangan itu ternyata banyak kendala karena barang yang kita mau buat itu belum sempurna sebenarnya. Iya. Ini kan kita tebus pupuknya tuh pakai Pepubers. Sekarang aplikasinya berubah menjadi ePubers. Nah, dalam ePubers ini Ibu, petani yang datang beli, dia harus difoto KTP-nya, orangnya juga harus difoto, dan dia harus tanda tangan secara online. Iya. Jadi, nah ketika dia mau tanda tangan ini sistemnya error, pupuknya itu dia tidak bisa beli. Itu yang menjadi repot. Padahal di depan umum Pak Presiden, Pak Menteri Pertanian bilang tebus pupuk sekarang gampang, pakai KTP. Tidak bisa. Itu kondisi di lapangan yang kami hadapi. Sangat rumit ya. Karena KPL juga tidak bisa melayani sembarang. Kalau dia layani sembarang masuk penjara dia. Karena semuanya tersistem, dia direkam dalam aplikasi. Kalau dia salah salurkan ke petani, walaupun dia petani, tetapi namanya tidak ada di RDKK, itu kan salah penyaluran. Itu jadinya susahnya di situ. Oke Bapak, nah pemirsa di rumah juga mungkin para petani yang juga menonton ini, Bapak seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa sebenarnya tersistem dan cukup rumit buat para petani kita yang di desa Bapak. Yang mereka tahu adalah mereka membutuhkan dan pupuk itu mereka dapat. Tapi kenyataannya bahwa harus tersistem, harus masuk kelompok tani dan sebagainya. Nah ini langkah strategis apa Bapak menyikapi kelangkaan pupuk ini untuk yang tidak termasuk dalam kelompok tani itu seperti apa Bapak mungkin dari dinas sendiri untuk menyikapi ini? Nah itu yang kemarin saya ngomong tentang pertanian adaptif itu. Jadi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pupuk kimia ini, kita juga menghimbau masyarakat karena ini banyak kelompok tani yang kita sudah latih untuk bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada berupa sampah, ranting-ranting untuk diolah menjadi kompos. Bahkan sekarang itu ada pupuk cair organik, ada pupuk hayati yang gampang dibuat. Ada yang rumput hijau itu kita rendam di air sambil ramas berjam-jam, itu nanti dia jadi pupuk hayati. Ada yang kita fermentasi itu sisa-sisa buah-buahan di pasar, kulit pisang, kulit nanas, itu bisa difermentasi menjadi pupuk organik. Jadi sebenarnya banyak sih caranya masyarakat kita ini, saya sering bilang masyarakat yang kurang percaya terhadap pupuk organik. Jadi saya golongkan sebagai Rasul Thomas kalau dalam agama. Nah, dia maunya lihat dulu. Nah, kalau pupuk kimia itu begitu dia kasih kan minggu depan datang langsung berubah. Nah, pupuk kimia tidak. Dia butuh waktu lama, tetapi keberlanjutannya lebih lama dibanding pupuk kimia. Dan hasilnya bagus gitu. Jadi hasilnya bagus. Dan juga kualitas barangnya juga bagus, daya tahan simpannya juga lama kalau kita pakai pupuk organik. Tetapi kalau pupuk kimia itu makannya juga cepat rusak, makanan kita simpan sedikit dia sudah langsung rusak. Apalagi kalau tidak diolah segera, itu cepat rusak dan juga membawa dampak pada kesehatan. Iya, sangat menarik ya Bapak. Semoga ini sangat membantu dan menambah wawasan seluruh petani yang ada di Kabupaten Belu khususnya. Nah Bapak, kita berbicara mengenai pertanian, arahnya kan ke hasil pertanian. Dalam ekonomi, perhatian kita mengenal istilah intensifikasi dan ekstensifikasi. Bagaimana langkah strategis dari dinas dalam upaya untuk meningkatkan hasil pertanian itu Bapak? Ini program intensifikasi dan ekstensifikasi ini adalah salah satu program unggulan di bidang pertanian oleh Pak Bupati dan Pak Wakil sekarang. Itu menjadi satu program andalan di bidang pertanian. Itu kita untuk intensifikasi itu kita melakukan suatu upaya untuk meningkatkan profitas dari lahan yang ada tanpa menambah luas lahan. Kalau ekstensifikasi berarti kita melakukan suatu usaha untuk perluasan areal tanam dengan membuka lahan baru. Nah, kita sudah laksanakan untuk 2 tahun terakhir ini kita sudah laksanakan.
bahkan besok untuk tahun ini juga kita tetap laksanakan. Untuk intensifikasi itu kita ada penyediaan benih unggul bersertifikat dengan lengkap dengan pupuk dan juga obat-obatan. Itu kita sudah 2 tahun dan tahun yang ketiga kita laksanakan. Dan juga ekstensifikasi juga kita lakukan. 2 tahun lalu kita ada melakukan pembukaan lahan baru itu seluas ada 72 hektar. Yaitu lahan-lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan berupa hutan ringan. Kita pakai eksa, kita gusur pohonnya, terus kita olah lahannya untuk ditanami oleh para petani. Jadi itu merupakan salah satu program andalan dari pemerintah saat ini. Ini perlu kita galakan tadi itu untuk meningkatkan ketersediaan pangan di kita punya daerah, sehingga secara mandiri kita punya sistem ketahanan pangan itu bisa kita bentuk perlahan-lahan tanpa kita tergantung dari teman-teman dari pulau lain. Karena begini, dengan kondisi susah seperti ini, sekarang ini kan masing-masing daerah menjaga ketahanan pangannya masing-masing. Jadi dulu orang Sulawesi yang biasanya kirim beras ke kita, orang NTB yang biasa kirim jauh kita, mereka juga rem-rehan, tidak mau lagi. Nah ini yang menjadi susah, sehingga kelihatan di lapangan itu masyarakat sedikit agak resah tentang kondisi pangan kita. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga cukup membantu seluruh pemirsa dan para petani di Kabupaten Belu. Bapak berbicara mengenai pertanian sebenarnya sangat luas ya Bapak. Dan seperti yang saya dengar Bapak, katanya pemerintah Kabupaten Belu bekerja sama dengan universitas-universitas. Ya, dalam hal ini juga untuk menambah lowongan pekerjaan, juga untuk menambah hasil yang lebih baik. Mungkin Bapak bisa dijelaskan, siapa tahu para pemirsa di rumah sangat berminat untuk ikut bergabung Bapak. Baik, seperti kita ketahui bahwa pemerintah Kabupaten Belu ada membangun kerjasama, sudah ditandatangani MOU dengan beberapa universitas, salah satunya adalah Polbangtan. Itu Politeknik Pembangunan Pertanian yang ada di Malang. Nah, itu kerjasamanya berupa orang anak-anak Belu yang berminat di sektor pertanian bisa pergi sekolah di sana, biayanya gratis, sekolahnya gratis, ya dia ditanggung karena disubsidi oleh kementerian, itu kan sekolah kementerian. Dan juga pulang dia bisa mengabdi di sini. Dan juga kita juga memiliki MOU atau kerjasama dengan mereka tentang bagaimana mereka memberikan edukasi atau pendidikan advokasi kepada pendidikan vokasi kepada kita punya petani-petani yang ada di sini. Nah, kemarin mereka baru pulang, alumninya itu datang untuk melakukan bimbingan atau pelatihan terhadap petani-petani kita. Mulai dari itu cara memanfaatkan sampah-sampah atau sumber daya yang ada untuk pengolahan menjadi kompos, terus bagaimana melakukan budidaya tanaman yang bagus, bagaimana melakukan pemanfaatan air secara efisien, jadi model-model teknik irigasi untuk hemat air, itu kemarin mereka latih untuk kita punya petani-petani. Itu kerjasama, jadi alumni-alumni mereka itu mereka dibiayai oleh alma maternya, oleh Polbangtannya, mereka dikirim ke sini, kita hanya meniti mereka di kelompok-kelompok tani untuk mereka numpang tinggal. Soal makan minum mereka punya biaya sendiri. Mereka latih, dan kemarin mereka sempat bikin kebun contoh di kita pun kawasan fokusnya, dan hasilnya bagus. Bagus. Ada beberapa tempat yang mereka maklarang. Jadi seperti ada kerjasama di sana. Dan juga sekarang ada satu lagi satu politeknik baru yang dia fokus pada engineering untuk alat-alat pertanian, jadi mekanisasi pertanian. Nah kemarin dosennya sempat datang ke kantor, mereka minta kalau bisa ya ada orang Belu, anak-anak Belu yang mau sekolah ke sana, karena mereka bilang itu alumnusnya itu begitu keluar itu rata-rata tidak pulang daerah, sudah diserap di perusahaan-perusahaan besar ya. Sehingga mereka bilang kalau bisa Belu kalau ada yang berminat kita silakan. Dan itu terbuka untuk umum. Dia ada jalur umum, ada jalur reguler ya, terus ada jalur khusus, ada jalur undangan. Jalur khusus ini maksudnya kerjasama untuk pegawai-pegawai yang masih berminat untuk melanjutkan pendidikannya. Yang penting usianya maksimal 25 tahun. Itu bisa melanjutkan ke sana. Sekolahnya gratis. Kalau PP itu Politeknik Engineering Pertanian itu mewah, sekolahnya kayak hotel itu.
sudah gratis, mewah. Gitu. Jadi itu untuk jalur-jalur undangan itu bisa dikhususkan untuk para anak-anak petani yang bapaknya sudah masuk dalam kelompok tani dan kelompoknya sudah terdaftar di Simlu. Kalau dia punya prestasi bagus, dia masuk gratis, dibiayai. Luar biasa ya Bapak, informasi ini sangat penting dan seluruh anak muda harus menangkap peluang ini. Ya, siapa tahu dengan kesana pulang bisa lebih membangun Belu ini. Bapak, kita kembali lagi ke topik tadi, ketahanan pangan. Saat ini kita sama-sama sedang masuk dalam masa puasa. Seperti yang kita tahu Bapak, bahwa lonjakan harga beras semakin naik. Nah, ini ada kiat-kiat dari dinas atau masukan biar bisa diatasi? Dalam rangka mengatasi krisis pangan yang ada di saat ini, boleh dibilang ini krisis pangan, kita ada yang namanya program jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendek kita secara reguler, kita melakukan operasi pasar, itu kita sudah lakukan operasi khusus beras, itu di beberapa lokasi, sudah 42 ton yang kita distribusikan. Hari ini, ada operasi khusus beras di Gereja Kristen Atapupu yang depan pelabuhan. Mulai hari ini 10 hari ke depan itu nanti lokasinya berpindah-pindah. Saya lihat kemarin itu yang saya tanda tangan itu ada di nanti Paroki Halilulik, Paroki Satu Benau, Kelurahan Berdao, ada 10 titik. Itu kita akan lakukan operasi beras khusus dengan harga yang murah. Ya. Terus yang berikut lagi ada juga pembagian CPP, cadangan pangan pemerintah, yang diberikan kepada mereka-mereka yang dianggap dalam kategori miskin ekstrim. Itu mereka menerima secara gratis. Per nik itu 10 kilo. Dan di Belu itu ada 25.018 nik. Jadi setiap bulan, ini kegiatannya akan berlangsung dari Januari sampai Juni. Dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu Januari sampai Maret, tahap pertama, lalu dilanjutkan April Juni. Kita kemarin sudah bagi yang Januari punya, itu 1 bulan kita bagi 250,18 ton beras gratis kepada masyarakat. Dan ini sebentar lagi habis di sini, setelah rapat TPID, saya akan melakukan pengecekan kualitas beras yang akan dibagi untuk bulan Februari. Jadi selama 6 bulan ke depan kita akan bagi tiap bulan itu 250,18 ton beras secara gratis kepada masyarakat. Di samping itu kita juga ada namanya GPM, Gerakan Pangan Murah. Nah, ini samping kita menjual beras khusus murah, kita juga menggandeng UMKM yang ada di Atambua untuk menjual dia punya produk, dan juga kelompok-kelompok tani yang memiliki hasil produktivitas bagus, pangan segar, mereka bisa jual. Dan kemarin tanggal 27 kita sudah buat di depan kantor pertanian. Nah, ini nanti mungkin minggu depan kita akan bikin secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan. Kan seperti kita ketahui nanti paskan dengan Idul Fitri ini berdekatan. Jadi mungkin 1-2 hari lagi kita sudah punya rencana untuk melakukan gerakan pangan serentak di seluruh Indonesia, dan di Belu juga kita akan buat, kemungkinan kita akan buat di lapangan umum. Seperti itu. Nah, untuk jangka panjang kita melakukan diversifikasi pangan. Kita mendorong kembali pangan-pangan lokal kita seperti aneka ubi. Ya dulu orang di kebun tidak tanam jagung, tanam ubi, tanam labu, tanam kacang yang namanya kacang turis dulu. Sekarang kacang turis sudah hampir tidak ada. Labu kuning itu juga hampir tidak lihat lagi. Dan ubi itu kita punya khas itu. Dalam bahasa daerah sini itu kita bilang, orang Tetun bilang pehu, kalau orang Meraih bilang rik, kalau orang Kemuk kita bilang apa? Kalau bahasa Indonesia gembil, yang ubi yang besar-besar itu, ada yang warna ungu, ada yang warna putih. Nah, itu kan sepertinya kita sudah hampir hilang di pasaran itu. Nah, kita lagi menggiatkan kembali supaya pangan-pangan lokal ini kita dorong produktivitasnya, karena kita dorong untuk tanam kembali, karena ini punya daya adaptif yang luar biasa terhadap kondisi lingkungan seperti ini. Ini dalam jangka panjang. Karena mau tidak mau, kita harus melakukan diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras. Kalau tidak, masyarakat hanya tergantung pada beras. Dia tidak mau makan jagung, tidak mau makan ubi. Padahal pangan lokal kita ini banyak. Ada pisang, ada ubi, ada labu. Nah, itu yang kita dorong untuk jangka panjang.
Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak dan sangat menarik. Semoga program-program ini Bapak baik jangka pendek maupun jangka panjang sangat membantu masyarakat kita di Kabupaten Belu. Nah Bapak, yang tadi beasiswa itu Bapak mungkin nanti bisa, kalau pemirsa ingin mendapatkan informasi mungkin bisa ke Dinas Pertanian, biar kan biasa ada persyaratan yang harus dilengkapi. Baik Bapak Ibu, seluruh pemirsa yang ada di rumah, terima kasih masih bersama kami di podcast Halo Belu. Tentunya terima kasih banyak Bapak Kadis Pertanian. Semoga pertanian di Kabupaten Belu dan ketahanan pangan kita semakin lebih baik lagi. Harapan kami Bapak juga sehat selalu untuk menjalani tugas Bapak sebagai seorang Kepala Dinas Pertanian. Bapak mengakhiri ini, ada visi dan misi dari Dinas Pertanian sendiri untuk masyarakat Belu, kami persilahkan. Ada satu himbauan saya kepada masyarakat Kabupaten Belu. Dalam kondisi susah seperti ini, hendaknya kita semua menjadi orang-orang hebat yang sesungguhnya. Janganlah menjadi orang hebat dalam tanda kutip. Dalam bahasa saya, hebat itu artinya hand bantuan. Jadi dalam kondisi seperti ini, kita harus menjadi hebat sesungguhnya dengan memberdayakan sumber daya yang ada agar kita bisa survive untuk melawan kondisi kekeringan seperti ini. Jadi jangan sampai kita menjadi orang hebat dalam tanda kutip hand bantuan. Kita minta bantuan saja kepada pemerintah. Oke, luar biasa. Harus semangat ya menyikapi hidup ini, terlebih untuk ketahanan pangan kita sendiri. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk informasi dan tentunya wawasan yang Bapak telah bagikan. Semoga para pemirsa di rumah juga bisa menyikapi, menambah wawasan dan semakin semangat lagi untuk menjalani hidup. Salam kami untuk keluarga Bapak dan tentunya jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dari kabupaten hingga desa. Semoga juga tetap semangat untuk bekerja demi Kabupaten Belu. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, tetap bersama kami di podcast Halo Belu dan tentunya bersama pemerintah Kabupaten Belu dengan visi mewujudkan masyarakat yang sehat, berkarakter dan kompetitif. Terima kasih, tetap bersama kami. Jangan lupa like, komen dan subscribe di YouTube, akun YouTube bagian protokol dan komunikasi pimpinan Seta Belu. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.